sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Aska, dimulai dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah berdoa, mari kita bernyanyi lagu nasional, wajib nasional. Kalian mau nyanyi apa? Lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Dimulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban. Nah, setelah kita nyanyikan lagu wajib nasional, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Di sini yang pertama, Rizky Benazul Fahmi. Hadir. Angkat tangan dong. Hadir. Yeah. Yang kedua, Muhammad Aliando Haider. Hadir. Hadir. Yang ketiga, Muhammad Askal Khalifi. Hadir. Hadir semua, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, Ibu mau sedikit mereview kemarin kita belajar apa ya? Kemarin kita belajar tentang teks apa? Observasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks petunjuk. Teks petunjuk itu terdapat di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran ke 1. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Di sini siapa yang pernah melihat petunjuk? Aska pernah lihat di mana petunjuk apa? Di dapur. Di dapur. Petunjuk apa? Petunjuk cara memasak Cara memasak apa? nasi goreng. Nasi goreng. Caranya apa, Aska? Dilihat dari ibu masak. Cara membuat nasi goreng gimana? Apa nggak tahu? Haider pernah lihat petunjuk? Nggak pernah. Dene pernah? Petunjuk apa? Nggak pernah. Kalian taunya petunjuk apa saja yang kalian tahu? Petunjuk arah, petunjuk ke rumah, petunjuk menggunakan sesuatu, petunjuk membuat apa? Petunjuk membuat topi. Membuat topi. Membuat topi dengan apa? Kertas Origami. Aska pernah buat? pernah. Lah, itu namanya itu petunjuk ya, teman-teman, adik-adik. Baik, sebelum Ibu jelaskan, di sini ada Ibu mempunyai 2 teks. 2 contoh teks petunjuk di sini. Siapa yang mau membacakan? Aska sama Bene. Yuk. Dibaca Aska dulu. Yang Cara keras. membuat nasi goreng sederhana. Bahan-bahan: 1 piring nasi putih, sebutir telur, garam dan gula secukupnya, saus sambal secukupnya, kecap secukupnya, bawang merah 3 siung. Lalu yang 1. Bene. Cara penggunaan: Yeah. panaskan minyak goreng secukupnya, tambahkan telur, daging ayam dan sayuran bila suka. Masukkan 2 piring nasi. Adalah salah satu contoh dari teks petunjuk. Apa ya itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya itu berisi tentang arahan, pedoman, bimbingan, cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Ya, kalau yang itu termasuk cara menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Untuk teks yang baca banyak itu termasuk cara menggunakan bumbu nasi goreng instan. Kalau yang Aska baca itu cara membuat nasi goreng sederhana yang tradisional, ya. Nah, untuk ciri-ciri teks petunjuk itu apa aja sih? Yang pertama adalah harus jelas. Apa? Harus Jelas. Maksud jelas itu isinya itu harus jelas. Nggak boleh bertele-tele. Jadinya tuh jelas isinya apa. Lalu yang kedua adalah
tersusun. Apa? Tersusun. Tersusun itu maksudnya urutannya itu dari awal sampai akhir itu urut. Yang ketiga adalah mudah dipahami. Apa? Mudah dipahami. Mudah dipahami itu maksudnya pembaca membaca petunjuk tersebut bisa mudah dipahami ya maksudnya. Yang keempat adalah lugas. Apa? Lugas. Dan yang terakhir adalah efektif. Apa? Efektif. Efektif. Nah, untuk jenis-jenis teks petunjuk itu ada banyak ya. Contohnya adalah cara petunjuk penggunaan alat seperti petunjuk menggunakan setrika, yang kedua petunjuk mengkonsumsi obat, yang ketiga contohnya petunjuk membuat sesuatu seperti yang dibaca Aska tadi, cara membuat nasi goreng, yang keempat petunjuk melakukan sesuatu, yang terakhir adalah petunjuk arah atau denah. Biasanya kalau petunjuk arah itu ada di peta. Ya, pernah lihat peta? Pernah. Pernah. Di situ ada petunjuk arahnya kan? Utara, selatan, timur, barat. Itu namanya petunjuk arah. Lalu struktur dari teks petunjuk sendiri itu ada 4. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama adalah tujuan, ya. Untuk yang dibaca Aska tadi tujuannya yaitu cara membuat nasi goreng. Berarti teks ini tujuannya yaitu membuat nasi goreng, ya. Benar? Paham? Lalu yang kedua adalah material. Material itu alatnya dan bahannya. Di sini bahan-bahannya ada satu piring nasi, 1 butir telur, terus alatnya ada kompor, wajan, spatula, pisau. Ini termasuk materialnya. Lalu cara membuatnya ini termasuk di langkah apa? Langkah itu urutannya atau langkah-langkah cara membuatnya. Di sini ada potong bawang, nyalakan kompor, setelah panas yaitu masukkan potongan bawang sampai akhir. Dan yang terakhir adalah penutup. Biasanya nanti teks petunjuk itu ditutup dengan kata seperti ini. Nasi goreng pun siap disiapkan. Untuk hiasan bisa ditambahkan irisan tomat, mentimun dan lain-lainnya. Ini namanya penutup. Ya, jadi teks petunjuk itu strukturnya ada 4. Yang pertama ada tujuan, kedua material, yang ketiga langkah, yang terakhir ada penutup. Yang semangat dong. Apa? Ada berapa? 4. Yang pertama tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah, yang terakhir penutup. Dari sini ada yang ditanyakan tentang penjelasan Ibu. Sudah paham ya? Paham? Semoga insya Allah. Terus ini Bu bagi sekarang kita akan menganalisis ya anak-anak. Ini Ibu kasih satu-satu. Ya. Sekarang tugas kalian adalah menganalisis dari kedua teks prosedur yang kalian pegang itu. Ada 2 teks, jenis teks. Itu isinya sama-sama membuat nasi goreng, tapi bedanya yang satu itu tradisional dan yang satu adalah instan. Kalian analisis apa sih perbedaan dan persamaan dari kedua teks tersebut? Apakah sama dari kalian mengenai kedua teks tersebut? Dari Bene, bagaimana kalau dilihat dari rasanya? Menurut Bene itu rasanya yang lebih enak tradisional atau yang instan? Tradisional. Rasanya lebih enak yang tradisional. Kalau dia Haider, Tradisional. rasanya lebih enak yang tradisional. Kalau cara membuatnya lebih mudah yang mana, Haider? Instan. Dari yang instan. Analisisnya dari Haider itu cara membuatnya lebih mudah yang instan ya. Kalau Aska analisisnya apa? Yang tradisional lebih lengkap daripada yang instan. Strukturnya maksudnya, isinya. Berarti strukturnya yang cara membuat nasi goreng yang tradisional dengan yang instan lebih lengkap yang tradisional ya. Ya benar.
Ya, analisis dari kalian sudah benar, tepuk tangan dong. Kalian analisisnya udah pinter, bisa menilai ya dari kedua teks tersebut, dari cara memasaknya gimana, lebih mudah yang instan atau yang tradisional. Terus dari segi rasa yang pernah kalian coba, lebih enak yang tradisional ya, benar ya. Kalau Aska itu analisisnya dari strukturnya lebih lengkap dari yang tradisional ya. Isinya lebih lengkap, ya terdiri dari tadi 4 tujuan, material, langkah-langkah, dan penutupnya ada. Berarti lengkap yang tradisional. Nah, dikumpulkan yang kedua teksnya. Lalu setelah itu kita akan Ibu akan melatih kalian berbicara dengan menggunakan kalimat yang efektif dan benar. Di sini Ibu mempunyai beberapa gambar. Ini cara mencuci tangan. Kalian pernah cuci tangan atau tidak? Pernah. Cuci tangan itu dilakukan setelah atau sebelum makan? Sebelum dan sesudah ya. Cuci tangan itu dilakukan sebelum dan sesudah makan. Dan sekarang kita diwajibkan cuci tangan ketika akan setelah berpergian dari tempat. Karena cuci tangan itu salah satu tujuan untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Kalian pernah cuci tangan? Pernah. Ini Ibu kasih gambar satu-satu ya. Ini ada gambar acak. Kalian amati ya cara mencuci tangan yang benar. Ya. Kalau mencuci tangan yang benar, Ibu contohkan ya. Lihat gambarnya. Cara mencuci tangan yang benar, kalian praktekkan. Ayo benar, praktekkan. Yang pertama adalah ini misal ada keran, ini tangan kalian. Kalian harus yang pertama adalah membasuh tangan dengan air mengalir. Ya, ini ada air, ini dibasuh. Lalu yang kedua dikasih sabun, ini misal sabun, digosok dengan sabun. Menggosoknya itu dari punggung tangan, di sela-sela jari. Ya, itu langkah kedua. Lalu yang ketiga adalah membersihkan belakang kuku ini. Kuku kalian ini kan banyak kotorannya, itu dibersihkan. Membersihkan belakang kuku di dalam kuku ini ya. Yang keempat adalah dibasuh lagi, nanti dibilas dengan air. Dibilas sampai sabunnya hilang semua. Dan yang terakhir adalah dibasuh dengan kain, dikeringkan dengan handuk atau tisu ya. Tadi langkah-langkahnya cuci tangan ada 5. Yang pertama apa tadi? Dibasuh dengan air. Yang kedua dikasih sabun, digosok di sela-sela jari, di punggung tangan, di telapak tangan. Dan yang ketiga adalah membersihkan kuku-kuku jari. Yang kelima dibilas lagi dengan air. Dan yang terakhir adalah dikeringkan dengan handuk ya. Kalian ngantuk? Jangan ngantuk, semangat dong. Semangat. Nah, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi apa hari ini? Satu-satu. Yaudah kita nyanyi. Satu sayang ibu. Iya. Ayo nyanyi. Tepuk tangan. 1, 2, 3. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Kalian semangat lagi dong, semangat. Nah, setelah tadi Ibu praktekkan cara mencuci tangan yang benar, sekarang kalian urutkan gambar yang acak ini menjadi gambar petunjuk yang benar. Nanti setelah itu ditempelkan di sini ya. Kalian bisa menggapainya kan? Nggak ketinggian kan? Bisa. Siapa yang mau maju duluan? Bene? Ayo diurutkan Bene. Ditempelkan ya.
yang Aska urutkan itu di Aska dengan bahasa sendiri. Coba hadap ke depan. Hadap ke depan. Sini. Dijelaskan. Basahi seluruh tangan dengan air bersih. Yang pertama apa? Basahi. Basahi seluruh tangan dengan air bersih. Yang kedua. Ditaruh sini yang kedua. Yang Gosok kedua. gosok sabun ke telapak punggung tangan. Iya, gosok sabun ke punggung telapak tangan. Yang ketiga apa ini? Bersihkan bagian bawah kuku. Bersihkan bagian bawah kuku Bilas tangan dengan air. dengan air. Yang terakhir. Keringkan dengan handuk. Iya, nih tepuk tangan untuk Aska. Ditempelkan Aska seperti teman-temannya. Urutannya tadi. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Aska. Paham ya tentang teks petunjuk. Pada hari ini Ibu akan mereview kembali. Kita hari ini belajar tentang apa, Haider? Teks petunjuk. Teks petunjuk. Teks petunjuk itu apa, Bene? Teks yang isinya berisi arahan. Teks yang isinya berisi arahan menggunakan atau membuat sesuatu. Kalau strukturnya teks petunjuk apa saja, Ska? 1. Tujuan. 2. Material. 3. Langkah-langkah. 4. Penutup. Penutup. Jadi isinya strukturnya ada 4, yaitu tujuan, material, langkah-langkah, dan penutup. Ada yang ingin tanyakan lagi, anak-anak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.